Shalom sahabat Katolika yang dikasihi Tuhan. Salah satu kekayaan spiritual dalam gereja Katolik yaitu kita mengenal banyak orang kudus yang kehidupannya dapat menginspirasi kita dalam menghayati iman Katolik. Dalam kesempatan kali ini, Citato, cerita Santa dan Santo, akan mengisahkan kehidupan Santo Nikolas. Gereja Katolik memperingatinya setiap tanggal 6 Desember. Mari kita saksikan kisah hidupnya. Dalam berbagai rupa dekorasi atau kegiatan pesta Natal, bisa dipastikan ada sosok Sinterklas. Seorang kakek bertubuh tambun dengan jenggot putih tebal dan mengenakan pakaian khas berwarna merah dengan membawa kantung penuh hadiah. Demikian Sinterklas digambarkan. Bagi anak-anak biasanya percaya bahwa sosok Sinterklas sungguh ada. Dia akan datang diam-diam tanpa diketahui untuk membawakan kejutan hadiah. Sedangkan bagi orang dewasa menganggap sosok Sinterklas hanya sebuah figur imajinatif yang meramaikan suasana Natal. Mana yang betul? Sinterklas atau Santa Claus sungguh merupakan seseorang yang pernah hidup. Dialah Santo Nikolas yang hidup di abad ketiga. Ia lahir di Patara, Asia Kecil, wilayah Turki pada 15 Maret tahun 270 dari keluarga pedagang kaya raya asal Yunani. Nikolas merupakan anak tunggal yang sejak usia 5 tahun gemar berpuasa di hari Rabu dan Jumat. Setelah kematian orang tuanya, ia menggunakan seluruh harta warisannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Di kemudian hari, ia tinggal bersama pamannya yang juga bernama Nikolas dan merupakan uskup di wilayah Patara. Dari pamannya, beliau banyak mempelajari ilmu agama dan hidup religius, hingga akhirnya ia pun menjadi seorang imam. Ia sempat melakukan peziarahan ke Yerusalem. Sekembalinya dari Yerusalem, ia dipilih menjadi uskup Patara. Perhatiannya kepada orang miskin dan tertindas begitu besar. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa di Patara ada seorang bapak yang jatuh bangkrut. Ia hendak menjual ketiga anak gadisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Mendengar berita itu, tergeraklah hati Uskup Nikolas untuk menolong. Suatu malam, Uskup Nikolas melemparkan 3 kantong emas melalui jendela rumah bapak tersebut. Akhirnya 3 kantong emas itu digunakan untuk membayar hutang, dan selamatlah ketiga anak itu karena batal dijual. Santo Nikolas meninggal pada 6 Desember tahun 343 di usia 73 tahun. Dan sejak dinyatakan sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik, maka diperingati setiap tanggal 6 Desember. Dari kisah inilah muncul penafsiran untuk mengisahkan kebaikan hati Santo Nikolas sebagai sosok kakek baik hati yang datang di musim dingin secara diam-diam untuk memberikan hadiah bagi anak-anak. Seiring perkembangan zaman, sosok Santo Nikolas semakin sekuler dan dijadikan sarana komersil kepentingan iklan suatu perusahaan besar dengan menjadikannya sosok Sinterklas yang mengenakan kostum berwarna merah dan membawa kantong besar berisi hadiah. Tanggal 6 Desember merupakan hari yang selalu dinantikan oleh anak-anak di Eropa. Pada hari itulah mereka akan menunggu di rumah untuk dikunjungi sosok Santo Nikolas yang membawa hadiah. Lalu ada juga pesta untuk anak-anak di gereja. Mereka biasanya duduk di sekeliling altar, mengelilingi sosok Santo Nikolas yang akan bercerita dan membagikan hadiah. Ada hadiah spesial yang sangat dinantikan anak-anak, yaitu jeruk mandarin dan kacang. Mengapa jeruk dan kacang?
Karena bagi masyarakat Eropa bukan hal mudah untuk mendapatkan jeruk dan kacang, terlebih pada musim dingin. Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman, hadiah yang dinanti juga berupa coklat berbentuk karakter Santo Nikolas. Seperti apa sosok Santo Nikolas yang hadir dalam pesta-pesta tersebut? Bukan seperti Sinterklas yang selama ini kita kenal, melainkan sosok seorang uskup lengkap dengan jubah, kasula, mitra, serta tongkat uskup. Secara fisik memang digambarkan bahwa Santo Nikolas berjanggut lebat berwarna putih. Ya, karena masyarakat Eropa memperingati Santo Nikolas berdasar sejarah yang sebenarnya, bukan memperingati Sinterklas yang lebih bernilai sekuler atau komersil. Meskipun banyak negara mengenal sosok Santo Nikolas sebagai Sinterklas, namun di Eropa tetap diperingati berdasar sejarah aslinya. Maka yang ditampilkan adalah sosok Santo Nikolas sebagai seorang uskup. Semoga sosok Santo Nikolas atau Sinterklas yang kita lihat bukan sekedar sebagai sebuah perayaan sekuler, melainkan mengingatkan kita untuk selalu berbagi dan peduli pada sesama. Siapakah di antara Anda yang memiliki nama Nikolas? Silakan tulis di kolom komentar dan nantikan terus Citato, cerita Santa dan Santo yang akan menceritakan kisah hidup orang kudus lainnya. Hanya di Katolika Channel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.